Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian terbitan Yayasan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberi kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Keluaran pasal 9 ayat 22 sampai 35. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke langit, supaya hujan es turun di seluruh tanah Mesir, menimpa manusia dan binatang, dan menimpa tumbuh-tumbuhan di padang di tanah Mesir." Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke langit, maka Tuhan mengadakan guruh dan hujan es, dan api pun menyambar ke bumi. Dan Tuhan menurunkan hujan es meliputi tanah Mesir. Dan turunlah hujan es beserta api yang berkilat-kilat di tengah-tengah hujan es itu. Terlalu dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi di seluruh negeri orang Mesir sejak mereka menjadi suatu bangsa. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Keluaran pasal 9 ayat 22. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke langit, supaya hujan es turun di seluruh tanah Mesir, menimpa manusia dan binatang, dan menimpa tumbuh-tumbuhan di padang di tanah Mesir." Renungan hari ini berjudul Fenomena Hujan Es. Mungkinkah hujan es dan salju turun di Indonesia? Dahulu saya sempat berpikir bahwa hal tersebut tidak mungkin karena kondisi iklim dan cuaca di Indonesia yang berbeda dengan di Eropa atau Amerika. Namun, setelah mendapatkan penjelasan ilmiah dari beberapa sumber yang valid, ternyata kondisi ekstrim tersebut mungkin terjadi. Frekuensi turunnya salju memang jarang terjadi, tetapi laporan mengenai hujan es pernah disampaikan dari beberapa daerah yang tersebar di seluruh Indonesia. Fenomena hujan es yang dahsyat juga pernah dialami oleh rakyat Mesir pada zaman Musa. Bedanya, kali ini hujan es terjadi bukan sekadar faktor alam, tetapi sepenuhnya karena kehendak Allah. Ya, untuk kesekian kalinya, Allah menurunkan tulah kepada bangsa Mesir karena Firaun menolak untuk melepaskan bangsa itu keluar dari Mesir. Hujan es turun ditambah dengan api yang menyambar dari langit, membinasakan manusia, binatang, dan segala tumbuhan yang ada di padang. Namun, setelah bencana dahsyat itu berlalu, Firaun masih berkeras tidak mau melepaskan bangsa Israel seperti yang Allah kehendaki. Dalam kehidupan ini, ada kalanya Allah memakai fenomena alam maupun peristiwa tak biasa lainnya untuk mengingatkan manusia akan kemahakuasaan Allah. Bagaimanapun, di hadapan Allah tak ada seorang pun yang dapat memegahkan diri atau mengeraskan hati terhadap peringatan yang Allah berikan.
tindakan mengeraskan hati seperti dilakukan oleh Firaun hanya akan mendatangkan akibat yang jauh lebih buruk. Selama ini, bagaimana respon kita terhadap peringatan dari Allah? Manusia yang paling celaka adalah manusia yang selalu merespon negatif terhadap peringatan dari Allah. Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 4565008880 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.